Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan demi kenikmatan yang tak terhingga kepada kita. Bukan hanya kita manusia, tetapi seluruh makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini, semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah. Tidak terlebih kita manusia. Seharusnya manusia ketika diberikan kenikmatan, dia akan menjadi orang yang bersyukur. Akan tetapi kenyataannya ketika seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah, dia malah menjadi orang yang sombong, yang ingkar kepada Allah, tidak sadar bahwasanya kenikmatan itu adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dengan cara bersyukur dengan hati. Apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, apa yang telah Allah tentukan kepada kita, hal yang paling utama adalah penerimaan hati. Meyakinkan bahwasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik menurut Allah. Tidak seperti Qarun, ketika ada seseorang yang meminta zakat kepada Qarun. Kemudian apa yang disampaikan oleh Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya ini semua yang kuperoleh adalah dari hasil ilmu yang kumiliki, dari hasil kecerdasan dan kepandaian yang kumiliki. Saudaraku yang kucintai karena Allah, Qarun tidak sadar bahwasanya harta kekayaan yang sampai hari ini kita tahu sesungguhnya kekayaan Qarun yang sangat luar biasa, sampai pada akhirnya Allah wafatkan dia dengan hartanya dan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah besar beserta dengan harta-hartanya. Dan dia menganggap semua keberhasilan yang diperolehnya adalah dari hasil usaha, dari ilmu yang dia miliki, dari kecerdasan yang dia miliki. Padahal jelas kenyataannya tidak seperti itu. Hari ini kita bisa melihat tidak semua orang yang pintar, tidak semua orang yang memiliki pendidikan sukses dalam kehidupannya. Tetapi karena kesuksesan atau karena rizki sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing kita berbeda, dan semua yang hari ini ada pada kita sudah ditetapkan oleh Allah masing-masing. Yang kedua adalah bersyukur dengan lisan. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dari nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka sampaikanlah, maka ucapkanlah. Saudaraku yang kucintai karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita bahwasanya ketika Allah berikan kepada kita kenikmatan, maka yang pertama setelah kita menerima dengan hati, baru kemudian kita ucapkannya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika Rasulullah mendapatkan kenikmatan, lalu Rasulullah berdoa, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian sebaliknya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan kenikmatan yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka Rasulullah SAW juga berdoa, Alhamdulillah ala kulli hal. Saudaraku yang kucintai karena Allah, begitu bahagia seorang muslim ketika ditimpakan musibah dia bersabar
lantas dia mendapatkan pahala. Kemudian ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur, dia juga mendapatkan kebahagiaan. Kemudian cara yang ketiga adalah mensyukuri nikmat Allah itu dengan anggota tubuh. Lisan kita yang bisa berbicara, tangan kita yang bisa bekerja, kaki kita yang bisa melangkah. Ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan ini adalah dari Allah, dan yang Allah inginkan atas kenikmatan yang telah Allah berikan adalah menggunakannya untuk beribadah kepadanya. Lisan kita, mari sama-sama kita ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Tangan kita, mari sama-sama kita pergunakan dengan cara melakukan yang terbaik. Kaki kita, mari sama-sama kita langkahkan menuju ke tempat-tempat yang baik. Saudaraku yang kucintai karena Allah, jangan jadikan kenikmatan itu menjadi salah satu sumber utama cinta Allah kepada makhluk. Karena kenikmatan itu hanya sebatas pandangan manusia. Seseorang ketika melihat orang bahagia, orang senang, lantas dalam benak pikirannya dia sudah sukses dan bahagia. Tetapi belum tentu dengan yang terjadi dan yang dialami oleh orang tersebut. Maka sesungguhnya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang timbul dan datangnya dari hati. Mari kita gunakan kesempatan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, menjadikan pribadi kita lebih baik, bukan malah sebaliknya. Ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, malah untuk dimanfaatkan bermaksiat kepada Allah. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai salah satu yang disebut dengan istidraj. Allah sengaja ulur, Allah sengaja lepas, Allah sengaja memperlama dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, lantas kita menggunakannya dengan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan 3 cara kita bisa mensyukuri nikmat Allah dapat berfaedah bagi kita, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.